Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu hasil dari proyek akuntansi keuangan menengah 2 pada perusahaan Waskita Karya. Next. Jadi kami di sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada M. Aryadani dengan NPM 235 103 1002. Lalu ada Erik Jovan Ramadan dengan NPM 235 103 1004. Lalu dengan saya sendiri Muhammad Ariel Setiawan dengan NPM 235 103 1011. Dan terakhir ada M. Rizky Fadila dengan NPM 235 103 1015. Jadi di sini ada profil singkat dari PT Waskita Karya. Jadi PT Waskita Karya itu adalah sebuah perusahaan konstruksi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. PT Waskita Karya sendiri ini didirikan pada tahun 1961. Perusahaan ini juga melakukan diversifikasi lini bisnisnya untuk mencakup sektor properti seiring dengan perkembangan industri. PT Waskita Karya Realty resmi berdiri pada tanggal 16 Oktober 2014 sebagai hasil dari spin-off perusahaan induknya yaitu PT Waskita Karya Persero Tbk. Tanggal ini menandai pendirinya sebagai anak perusahaan Realty yang berfokus pada pengembangan properti termasuk pengembangan land house, apartemen murah, dan fasilitas umum di berbagai kota Indonesia. PT Waskita Karya juga memiliki visi dan misi, yaitu visinya adalah menjadikan perusahaan pengembang realti dan properti unggulan dengan ekosistem berkelanjutan. Di balik visi, PT Waskita Karya juga memiliki misi, yaitu yang pertama untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan dengan inovasi produk berkualitas tinggi, memperluas jaringan bisnis dan kemitraan strategis, mengembangkan kapabilitas internal sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Jadi di sini ada laporan posisi keuangan yang berupa aset pada PT Waskita Karya. Jadi pada tahun 2024 aset Waskita Karya mengalami penurunan dari tahun 2023 yang dimana yang dimana total aset yang dimiliki oleh PT Waskita Karya pada tahun 2023 sekitar 95 triliun. Penurunan ini terjadi sedangkan total aset pada tahun 2024 sebesar 91 triliun. Penurunan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor dari adanya kenaikan pada giro bank BI maupun bank lainnya, penempatan kredit yang diberikan, aset tetap dan aset lainnya. Namun pada aset di bagian kas terjadi kenaikan pada tahun 2024 sebesar kurang lebih sebesar 1,8 triliun, sedangkan pada tahun 2023 hanya memiliki kas sebesar 1,3 triliun. Jika dilihat dari kenaikan kasnya, hal ini terjadi karena perusahaan Waskita Karya telah menjual beberapa asetnya. Next. Selanjutnya ada liabilitas. Jadi pada tahun 2024 ini terjadi penurunan pada liabilitas PT Waskita Karya, yang dimana Waskita Karya pada tahun 2024 sebesar 82 triliun dan dari 83 triliun pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena perusahaan telah membayar sebagian dari liabilitas menggunakan kasnya. Next. Selanjutnya ada ekuitas. Jadi tidak hanya aset dan liabilitasnya yang menurun, ekuitas pada PT Waskita Karya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2023 ekuitas Waskita Karya sebesar 11 triliun dan pada tahun 2024 ekuitasnya hanya sebesar 9 triliun. Yang dimana penurunan ini terjadi karena betapa besarnya beban keuangan yang dimiliki oleh PT Waskita Karya. Next, pada pendapatan neto. Jadi pada laporan keuangan PT Waskita Karya tercatat bahwa mengalami kerugian per tahun 2023 sebesar
dua sebesar 2,2 triliun, sedangkan pada tahun 2024 kerugian yang tercatat sebesar 2,6 triliun. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya terjadi peningkatan kerugian pada tahun 2023 ke 2024 sekitar 20%. Jadi Waskita Karya juga mengalami kerugian karena ada beberapa indikator yang diantaranya adalah beban keuangan yang tinggi, beban umum dan administrasi yang naik, pendapatan usaha yang menurun, dan pendapatan usaha yang menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, yaitu perubahan ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas, Waskita Karya ini melaporkan modal ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 2023 sebesar 2.880 miliar 680 juta 701.600 rupiah dan tidak terjadi peningkatan pada tahun 2024 sebesar 2,8 triliun sekian. Untuk tambahan modal disetor pun terjadi peningkatan yang signifikan, yang dimana pada 2023 sebesar 13,5 triliun 9 miliar 220 ribu rupiah 220 ribu rupiah menjadi 13 triliun 13,6 triliun rupiah pada tahun 2024. Pada saldo laba terjadi kenaikan pada saldo laba ditentukan kegunaannya maupun saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya. Yang di mana saldo laba ditentukan penggunaannya pada tahun 2023 dari 11 triliun 11,9 triliun menjadi 14,1 triliun pada tahun 2024. Pada saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya tidak terjadi kenaikan yang di mana tahun 2024 dan 2023 sebesar 1,7 miliar. Sedangkan untuk kepentingan non pengendali mengalami penurunan juga yang di mana pada tahun 2023 sebesar 6,3 triliun. Sedangkan untuk tahun 2024 sebesar 5,8 triliun. Total ekuitasnya pun menjadi mengalami penurunan yang dari 11,6 triliun pada tahun 2023 menjadi 9 triliun sekian pada tahun 2024. Kemudian ada arus kas operasional. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi yang dimana pada tahun 2024 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi hanya sebesar 1,4 triliun sekian, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 988 miliar. Kenaikan ini terjadi karena Waskita Karya telah merestruktur kembali pada bagian pengeluarannya yang bagaimana pada beban keuangan yang sangat besar eh, sekitar 4,9 triliun. Kemudian arus kas investasi. Pada laporan arus kas sebagai investasi terjadi penurunan yang sangat signifikan, di mana arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2024 sebesar 728 miliar sekian dan tahun 2023 sebesar 1,2 triliun. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan arus kas pendanaan. Pada laporan arus kas di bagian pendanaan pun terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2023 yang hanya sebesar 1,7 triliun, sedangkan untuk tahun 2024 sebesar 1,6 triliun. Penurunan ini terjadi karena Waskita Karya fokus untuk membayar liabilitas yang ia miliki serta pembayaran biaya beban yang semakin besar. Untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, itu mengalami kenaikan. Total kas dan secara kas pun tidak terlalu mengalami kenaikan yang sangat jauh, yang dimana pada tahun 2023 sebesar 1,7 triliun dan naik menjadi 1,8 triliun. Kenaikan yang terjadi Waskita Karya telah menjual beberapa asetnya agar beban keuangannya tidak terus menambah. Karena salah satu solusi untuk mengurangi beban keuangan adalah menjual beberapa aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu adalah PSAK. PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu standar akuntansi yang digunakan di Indonesia untuk mengatur praktis akuntansi. PSAK disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Next. PSAK 1. Penyajian laporan keuangan. Pada PSAK 1, mengatur penyajian laporan keuangan secara umum. Di dalamnya terdapat definisi dan pengelompokan liabilitas, termasuk liabilitas lancar. Liabilitas lancar didefinisikan sebagai kewajiban yang dipenuhi dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan. Next slide. Selanjutnya ada PSAK 27, yaitu akuntansi perkoperasian. PSAK 27 mengatur laporan keuangan koperasi, termasuk transaksi yang dilakukan oleh anggota dan bisnis yang dilakukan oleh koperasi. Pengaturannya meliputi cadangan, modal penyertaan, modal sumbangan, dan biaya pengkoperasian, serta penyediaan dan pengungkapan laporan keuangan koperasi. Next slide. Yang selanjutnya ada PSAK 32, yaitu transaksi sewa. PSAK 32 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa, baik dari sisi penyewa maupun pemberi sewa. Dalam PSAK ini, liabilitas sewa yang harus dibayar dalam jangka pendek akan diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar, terutama untuk sewa yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya adalah PSAK 32, yaitu laporan keuangan intern. PSAK 34 mengatur penyajian laporan keuangan interim, yaitu laporan yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun penuh. Seperti laporan triwulan, standar ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan interim. Yang selanjutnya ada PSAK 39, yaitu instrumen keuangan. PSAK 39 mengatur tentang instrumen keuangan, termasuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian instrumen keuangan dalam laporan keuangan. Standar ini mencakup klasifikasi aset dan liabilitas keuangan, mengukur nilai wajar, serta pengakuan kerugian penurunan nilai pada instrumen keuangan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.